Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat subscriber, sahabat Kopi Suwuk dimanapun anda berada. Faya ayuhan netizen, faya ayuhan subscriber, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimak tentang Gus Samsudin yang menjadi tersangka kasus pengajian boleh tukar pasangan kembali diperiksa oleh kepolisian. Diperiksa lagi karena ya memang harus benar-benar diperiksa sedetail mungkin. Saat diwawancarai sebelum menjalani pemeriksaan, Samsudin yang sudah ditahan mengaku senang di penjara. Simak video berikut. Saya sedang di penjara. Sekarang beliau memakai baju tahanan, biasanya oranye ya, tapi ini biru, yang dua oranye. Dan tangannya diborgol, dia dibawa petugas menuju di Treskrimsus Polda Jatim. Rambutnya pun lebih pendek, rambutnya itu lebih pendek, biasanya kan panjang terus apa itu rebondingan, ini nggak pakai rebonding, biasa saja lah, tapi masih pakai masker yang dia kenakan langsung dilepas saat hendak bertemu awak media. Katanya, saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepada saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena saya ingin mendapatkan ridho Allah. Begitu katanya. Insya Allah. Samsudin saat itu berjalan tergesa-gesa dan dikawal oleh polisi, tidak dikawal oleh macan gaib, tapi dikawal oleh polisi. Ya, semoga saja Pak polisinya tidak terkena tenaga dalam Gus Samsudin sehingga bisa mental. Begitu juga FK dan FW. FK BFW itu videografer dan editor video Gus Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang dua pakai baju oranye. Lah, beliau mengaku senang bisa dipenjara. Menurutnya hal itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu katanya. Ya Allah, saya senang dipenjara karena ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Begitu katanya. Kata siapa? Samsudin. Samsudin pun masuk ke ruang penyidikan, lah ngaku tak menyesali perkara tersebut dan ia mengakunya tidak pernah menyesali perbuatannya tersebut. Semoga saja beliau mendapat jalan keluar dan mendapat pintu hidayah dan segera bertobat dari pembodohan publik. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya, kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada satupun yang kita sesali, tuturnya begitu katanya. Ya kalau dakwah itu ya bukan begitu. Dakwah itu yang ulang ngaji, ulang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana cara menghafalkan Al-Quran, bagaimana caranya belajar fikih, belajar hadis, mustalah hadis, belajar qawaidul i'rab, qawaidul asasiyah, ilmu-ilmu yang lain seperti itu namanya belajar. Kalau mencari dukun ya nggak belajar, itu namanya. Kalau mencari dukun aku kadang itu kalau menyimak ya dari dulu, dari tahun 2018 sampai sekarang itu menyimak video-video beliau itu kadang ya aku tunggu ya aku. Kok gelem wong sing dibacai kok dadi dukun. Kadang ada Mbah Marjan, ada Mbah Mercon, ada Mbah Sopo itu. Itu semua orang-orang suruhan beliau. Makanya ada yang berperan sebagai Wahabi dan ada yang berperan sebagai
perempuan yang disentuh oleh Kiai Fahmi atau siapa itu semua fiktif, ya fiktif, dan kemudian menjadi salah satu pelanggaran yang tidak disengaja. Di situ melanggar karena menimbulkan penistaan agama. Ya, sampai sini sahabatku, semoga bisa mencerahkan. Kalau belajar ilmu itu ya ilmu yang nyata lah, bagaimana kita menghadapi bagaimana kita menghadapi zaman yang seperti ini, ya bagaimana cara kita ilmu jual beli yang benar itu bagaimana, ilmu tani yang benar bagaimana, ilmu permedsosan yang benar itu bagaimana, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Utulubul ilmu walau kana bisin, carilah ilmu meski nyampai negara Cina. Utulubul ilmu minal lahti ilal lahti, carilah ilmu dari alam kandungan sampai liang lahat. Seperti itu saudaraku. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di penjara.